Karena himpitan ekonomi, Daryono, mantan santri yang hafal banyak doa perlindungan, menjadi kuli bangunan di proyek pembangunan jalan tol terpencil. Baru 2 minggu bekerja, ia mulai mengalami kejadian aneh. Suara-suara dari hutan, pekerja hilang, dan kematian misterius. Daryono menemukan bahwa proyek tersebut dijaga oleh kekuatan gaib dan menuntut tumbal manusia demi kelancaran pembangunan. Dengan bekal ilmu dan amalan saat di pesantren, ia melawan kekuatan hitam itu dan menyelamatkan nyawa rekan-rekannya. Bagaimana kisahnya? Tonton dan simak cerita menarik dalam video berikut ini. Udara pagi di Kampung Cangkring masih diselimuti kabut tipis saat Daryono menyelesaikan salat subuh di musola kecil dekat rumahnya. Suaranya lirih ketika berzikir, menenangkan hati yang lama gundah gulana. Wajahnya yang teduh tak bisa menyembunyikan gurat-gurat lelah hidup. Sejak 6 bulan lalu, ia terpaksa meninggalkan pesantren tempat ia menimba ilmu agama karena orang tuanya tak sanggup lagi membayar biaya bulanan. Daryono bukan santri biasa. Ia dikenal cerdas, rajin menghafal Al-Quran, dan suka membantu para kiai. Namun hidup memang tak selalu adil. Ayahnya, seorang petani kecil, mengalami gagal panen 2 kali berturut-turut. Ibunya sakit-sakitan dan butuh biaya pengobatan rutin. Daryono pun memutuskan pulang ke kampung, membantu sebisanya, dan menggantung impian menjadi seorang ustadz. Sejak pulang, pekerjaan serabutan jadi rutinitas. Kadang mencangkul sawah tetangga, lain waktu ikut memikul batu di proyek desa. Bayaran tak seberapa, tapi cukup untuk membeli beras dan obat ibunya. Meski begitu, ada kekosongan yang mulai merayap. Kerinduan pada suasana pesantren, pada tilawah malam, pada lentera ilmu yang dulu ia kejar dengan semangat. Suatu sore saat ia sedang mengangkut karung padi di gudang milik Pak Lurah, suara lantang menyapanya dari belakang. "Daryono, astagfirullah, ini kamu tuh." Daryono menoleh. Sosok tambun dengan wajah ceria menghampirinya. Lelaki itu ternyata Dono, teman lamanya di pesantren yang dulu keluar lebih dulu karena tak betah. Kini tampak lebih dewasa, meski gaya bicaranya tetap urakan. Setelah peluk singkat dan obrolan basa-basi, Dono mengeluarkan tawaran yang mengubah langkah hidup Daryono. "Aku kerja di proyek jalan tol Dar. Gajinya lumayan. Makan ditanggung. Kalau mau, ikut aku." Mandornya lagi butuh orang kuat buat bantu cor tiang pancang. Kerjanya berat, tapi halal dan cepat dapat duit. Daryono terdiam. Tawaran itu seperti secercah harapan. Ia berpikir tentang ibunya, tentang utang di warung, dan tentang cita-cita yang makin kabur. "Besok kita berangkat," kata Dono mantap. "Kita tinggal di barak, nggak jauh dari lokasi proyek. Seminggu sekali bisa pulang kalau sempat." Tanpa banyak pikir, Daryono mengangguk. Malam itu, ia pamit pada ibunya yang hanya bisa menitikan air mata, campuran sedih dan bangga. Dengan bekal sarung, pakaian secukupnya, dan kitab kecil doa-doa yang dulu sering ia baca, Daryono memulai perjalanannya ke tempat baru yang sama sekali asing. Perjalanan menempuh waktu 5 jam dengan truk bak terbuka. Proyek jalan tol itu terletak di daerah pegunungan, kawasan yang konon dulunya hutan keramat. Barak para pekerja terletak di dekat jurang, dengan deretan kontainer yang disulap jadi tempat tidur berjajar. Suasana di sana kasar dan keras. Para pekerja kebanyakan perantau, wajah-wajah letih yang sudah terbiasa hidup keras. Hari pertama, Daryono langsung disuruh ikut mengecor pondasi jembatan. Pekerjaan fisik itu sangat melelahkan. Peluh bercucuran, tangan pegal, dan tubuh penuh debu semen.
Tapi ia tak mengeluh. Setiap malam, meski lelah, ia sempatkan salat dan membaca beberapa ayat Al-Quran dari hafalannya. Beberapa teman mengejeknya diam-diam, tapi ada juga yang mulai menghargainya. Minggu pertama berlalu. Uang lembur yang diterima cukup besar bagi Daryono. Ia kirim sebagian ke rumah lewat Dono, dan sisanya ia simpan. Tapi di minggu kedua, mulai muncul keanehan yang sulit ia cerna dengan akal sehat. Salah satunya adalah suara aneh yang sering terdengar dari balik semak di malam hari. Seperti tangisan atau lolongan, tak ada yang berani memeriksa. Sudah biasa, kata salah satu pekerja senior. Tempat ini memang punya penunggu. Daryono hanya mengernyit. Ia merasa ada sesuatu yang tak beres. Di tempat wudunya yang sederhana, ia mulai merasakan hawa dingin menusuk yang tak biasa. Bahkan ada malam saat ia bangun untuk sholat tahajud, ia mendapati bekas jejak kaki basah di lantai kontainer, padahal tak hujan, dan semua pekerja sedang tidur. Puncaknya terjadi pada suatu malam saat ia terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpi itu, ia melihat sosok tinggi besar berjubah hitam menatapnya dari tepi jurang. "Satu tumbal lagi," bisik sosok itu dengan suara seperti angin malam yang menggema. Daryono terbangun dengan peluh dingin membasahi tubuhnya. Di sekelilingnya gelap. Tapi dari balik jendela kontainer, samar-samar ia melihat bayangan seperti berdiri mengamati baraknya. Sejak malam itu, Daryono tak lagi bisa mengabaikan. Ada sesuatu yang bersembunyi di balik proyek besar ini. Sesuatu yang tak sekadar beton dan alat berat. Ia sadar, proyek ini menyimpan rahasia kelam. Dan mungkin, salah satu dari mereka akan jadi tumbalnya. Tapi Daryono bukan orang biasa. Di balik tubuhnya yang lelah, tersimpan doa-doa kuat yang dulu ia pelajari. Dan dalam diam, ia berjanji, jika benar ini permainan setan, ia tak akan diam. Ia akan melawan. Dengan iman. Dengan ilmu. Dengan doa. Pagi hari di lokasi proyek disambut dengan suara deru mesin molen dan teriakan mandor yang sudah seperti alarm alami. Daryono bangkit dari pembaringan, masih terganggu oleh mimpi aneh malam sebelumnya. Bayangan sosok berjubah hitam itu belum juga hilang dari pikirannya. Tapi kehidupan proyek tak memberi banyak waktu untuk merenung. Begitu peluit dibunyikan, semua pekerja langsung bergerak, mengangkut besi, semen, atau mencangkul di bawah panas matahari. Hari itu Daryono kebagian tugas di ujung proyek, membantu menanam tiang pancang. Lokasinya lebih dekat ke hutan yang sudah digunduli sebagian. Tanah di sana terasa lebih lembab dan berat. Saat ia dan beberapa temannya menggali, sekop mereka membentur sesuatu. Bukan batu, bukan kayu, melainkan sebuah benda berbungkus kain kafan. "Loh, ini apaan?" kata salah satu pekerja, Rojak, sambil mengangkatnya. Benda itu kecil, tapi terasa berat. Saat kainnya disingkap sedikit, tampak boneka dari jerami dengan paku menancap di bagian dada dan kepala. Semua langsung bergidik. "Udah, kubur lagi," seru seorang mandor yang tiba-tiba datang. Wajahnya pucat, matanya melirik cepat ke sekitar. "Tutup aja, jangan dibahas," lanjutnya. Para pekerja menurut. Tapi Daryono mencatat dalam hati, ini bukan kejadian biasa. Sebagai santri dulu, ia pernah mendengar soal sengkala proyek. Ritual yang digunakan untuk membangun jalan, jembatan, atau bangunan besar agar tidak terhambat. Kadang, butuh tumbal. Dan tumbal itu bukan sekadar simbolis. Bisa hewan. Bisa juga manusia. Sejak hari itu,
Perasaan Daryono tak tenang. Setiap malam, suara aneh makin jelas terdengar. Tangisan perempuan, jeritan tertahan. Bahkan pada malam ketiga, ia melihat bayangan anak kecil berlari di sela-sela tumpukan besi, meski tak ada anak-anak di proyek ini. Daryono coba bercerita pada Dono. "Don, kau dengar suara-suara aneh malam-malam?" Tanyanya saat mereka makan malam di barak. Dono berhenti mengunyah. "Kau juga?" Suara tangisan, kadang lolongan. "Dan kemarin kami nemu boneka jerami di kafan. Ditanam di bawah tiang pancang." Wajah Dono mengeras. Ia menunduk. "Aku udah 2 kali ikut proyek besar Dar. Yang pertama di Sumatera. Dan yang ini. Di dua-duanya. Pasti ada yang kayak gitu. Tapi yang ini lebih serem." "Kau?" Daryono menatap tajam. "Maksudmu mereka pakai tumbal?" Dono mengangguk pelan. "Waktu di Sumatera, mandor kami kecelakaan dan mati. Tapi setelah itu, proyek lancar. Waktu itu orang bilang, dia jadi tumbal." "Dan kau tetap ikut proyek begini?" tanya Daryono, agak tak percaya. "Gajinya gede Dar. Aku butuh uang. Lagi pula, siapa tahu aku nggak kena," jawab Dono, meski suaranya terdengar ragu. Obrolan mereka terhenti karena suara keras dari luar barak. Teriakan orang. Suara barang jatuh. Para pekerja langsung berlarian keluar. Di luar, mereka mendapati seorang pekerja, Jumadi, tergeletak di tanah sambil menggeliat. Matanya terbalik, tubuhnya kejang, dan mulutnya berbusa. Beberapa pekerja panik. Ada yang mencoba memeganginya, tapi ia menjerit hebat seperti kesakitan luar biasa. "Ambil air. Cepat!" teriak mandor. Tapi air tak banyak membantu. Tubuh Jumadi seperti sedang dililit sesuatu yang tak kasat mata. Ia menjerit satu kalimat yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. "Aku tidak mau mati. Jangan bawa aku." Setelah 10 menit mengerikan, Jumadi mendadak diam. Nafasnya berat, dan matanya perlahan menutup. Ia pingsan. Kejadian itu membuat malam mereka kacau. Jumadi akhirnya dibawa ke pos medis, dan proyek esok hari ditunda sementara untuk investigasi ringan. Tapi semua tahu, itu hanya formalitas. Tak ada yang berani bicara terus terang. Para pekerja memilih diam. Mereka tahu, tempat ini menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Daryono malam itu tidak tidur. Ia duduk di pojok barak, membuka kitab kecil doa-doa yang selalu ia bawa. Tangannya gemetar, tapi bibirnya mantap merapal ayat kursi, surat Al-Baqarah, dan hizib-hizib perlindungan yang dulu diajarkan guru pesantrennya. Hatinya panas oleh satu tekad. Jika ini semua benar ulah makhluk gaib dan ritual sesat, ia tak akan tinggal diam. Keesokan harinya, ketika proyek kembali berjalan, Daryono makin waspada. Ia memperhatikan sekitar, mencatat kejanggalan-kejanggalan, dan mengamati para mandor, terutama Pak Darto, mandor utama proyek. Pak Darto jarang bicara, wajahnya dingin, tapi setiap malam ia selalu pergi ke arah hutan, sendirian, membawa kantong hitam. Daryono tahu, ia harus mencari tahu lebih dalam. Tapi satu hal sudah jelas. Proyek ini tidak hanya membangun jalan di atas tanah, tapi juga di atas rasa takut, darah, dan mungkin nyawa. Hari-hari berikutnya di proyek tol makin dipenuhi kejanggalan. Bukan hanya Daryono yang merasakannya. Beberapa pekerja lain juga mulai mengeluh hal serupa. Alat-alat berat tiba-tiba mogok padahal baru diservis. Coran semen yang dikerjakan malam sebelumnya
Esoknya ditemukan retak dan hancur, seperti ada yang menghancurkannya dari dalam. Bahkan di beberapa titik, tanah yang sudah diratakan tiba-tiba amblas tanpa sebab. Pagi itu, saat apel pagi, suasana tegang terasa di wajah para pekerja. Tak ada canda, tak ada sapaan. Semua diam, mata mereka gelisah. Apalagi setelah kejadian Jumadi yang kerasukan beberapa malam lalu. Jumadi kini masih dirawat di pos medis dan belum sadarkan diri. Daryono memperhatikan Pak Darto, mandor utama proyek. Wajahnya tenang, terlalu tenang bahkan. Ia memberikan arahan tanpa banyak bicara, lalu kembali ke ruangannya. Tapi Daryono tak bisa melupakan satu hal. Malam sebelumnya, ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Pak Darto menyusuri jalur hutan, membawa satu kantong plastik besar yang tampaknya berat. Ia masuk ke kawasan terlarang, wilayah bekas hutan yang tak boleh disentuh pekerja biasa. Warto belum balik dari semalam, bisik Dono saat mereka mulai bekerja. Daryono mengerutkan dahi. Lembur, katanya ia. Tapi biasanya kalau lembur, paling lambat jam 2 udah balik ke barak. Ini udah siang, nggak ada kabarnya. Warto adalah salah satu pekerja paling rajin dan bertanggung jawab. Ia tak pernah absen atau kabur dari tugas. Hilangnya dia jelas bukan hal biasa. Rasa tak enak mulai menggerogoti hati Daryono. Siang itu, berita mengejutkan menyebar cepat. Mayat Warto ditemukan di kolam semen belakang area proyek. Tubuhnya mengambang dengan posisi tengkurap. Wajahnya tertutup campuran semen dan pasir. Saat dibalik, semua pekerja terperanjat. Matanya membelalak dan mulutnya terbuka lebar, seperti orang yang melihat sesuatu sangat mengerikan sebelum mati. Polisi dipanggil, tapi penyelidikan dilakukan terbatas. Alasannya, kecelakaan kerja. Tapi para pekerja tahu, itu bukan kecelakaan biasa. Lokasi tempat Warto ditemukan tidak pernah ia lewati, apalagi sendirian di malam hari. Daryono kembali dilanda firasat buruk. Ia merasa ada pola. Seolah setiap kemacetan proyek dibayar dengan korban. Ketika Jumadi kerasukan, proyek sempat lancar 2 hari. Kini setelah Warto meninggal, coran tiba-tiba mengering sempurna. Alat berat yang sebelumnya mogok, berfungsi kembali tanpa perbaikan. Di malam hari, Daryono kembali mimpi buruk. Ia bermimpi berada di tengah hutan, di bawah pohon besar yang menjulang tinggi. Di sana, ada lingkaran batu dan sesajen di tengahnya. Di atas sesajen itu, sebuah kepala manusia tergeletak, matanya terbuka menatapnya. Sosok berjubah hitam muncul lagi, kali ini lebih dekat. 1 tumbal untuk 1 tiang. 40 tiang, 40 nyawa. Proyek ini harus selesai. Kau tak bisa menghalangi. Daryono terbangun dengan tubuh gemetar. Keringat dingin membasahi bajunya, dan tubuhnya terasa lemas. Tapi di dalam hatinya, api kecil mulai menyala. Ia tahu ini bukan mimpi biasa. Ini adalah peringatan, atau lebih tepatnya, ancaman. Ia membuka kitab kecilnya, membaca doa perlindungan dan zikir yang pernah diajarkan gurunya. Ya Allah, jangan biarkan kami jadi korban kezoliman. Lindungilah hamba dan saudara-saudara hamba. Pagi harinya, Daryono mendatangi Dono secara diam-diam. Don, aku tahu ini semua bukan cuma kebetulan. Warto, Jumadi, dan mimpi-mimpi itu. Kau harus bantu aku cari tahu lebih dalam. Kita harus tahu apa yang sebenarnya dilakukan Pak Darto di hutan. Dono sempat ragu. Dar, jangan main-main.
Kalau ketahuan, kita bisa dipecat. Atau, lebih buruk. Daryono menatapnya dalam. Kalau kita diam, bisa-bisa nyawa kita yang jadi gantian. Kau mau? Akhirnya, Dono mengangguk. Malam itu, mereka sepakat untuk membuntuti Pak Darto secara diam-diam. Ketika malam turun dan suara proyek mereda, mereka berdua bersembunyi di balik semak-semak dekat kontainer mandor. Sekitar pukul 11 malam, mereka melihat Pak Darto keluar dengan mengenakan jaket hitam tebal, membawa kantong plastik seperti sebelumnya. Langkahnya cepat tapi tenang, menyusuri jalur setapak ke arah hutan. Daryono dan Dono mengikutinya dari kejauhan, menyembunyikan langkah dan menahan napas. Setelah berjalan hampir 20 menit, mereka tiba di tempat yang sama seperti dalam mimpi Daryono, pohon besar dan lingkaran batu. Pak Darto meletakkan kantong di tengah lingkaran, lalu menyalakan lilin dan menaburkan bunga serta kemenyan. Ia mulai bergumam dalam bahasa yang tak dimengerti. Suaranya berat dan seperti bersahutan dengan suara lain dari dalam hutan. Tak lama, bayangan besar muncul di antara pepohonan. Tubuhnya tinggi, matanya merah menyala, dan suaranya seperti rintihan ribuan jiwa. Daryono menahan napas. Dono hampir menjerit. Tapi Daryono menutup mulutnya cepat. Tumbalmu belum cukup, Darto. Waktu hampir habis. Ambil satu lagi. Ambil. Yang paling bersih. Daryono tahu. Yang paling bersih. Itu. Maksudnya dia. Sejak hari pertama, ia memang berbeda dari para pekerja lain. Masih menjaga wudhu, sholat malam, berzikir lirih sebelum tidur. Mungkin, dari kacamata makhluk gaib itu, dirinya adalah jiwa suci yang penuh energi, tumbal paling sempurna. Pak Darto hanya diam menunduk. Ia seolah tak berani menolak. Dalam hening itu, kantong plastik yang dibawanya tiba-tiba bergerak sendiri. Dono memekik pelan saat melihat isi kantong itu. Kepala kambing hitam dengan darah masih menetes. Tapi makhluk itu tampak kecewa. Darah hewan tak cukup. Proyek ini butuh nyawa manusia. Angin tiba-tiba berhembus kencang. Daun-daun beterbangan. Dan hawa panas menyengat muncul entah dari mana. Makhluk itu lenyap. Tapi udara tetap menyesakkan. Pak Darto membakar sesajen dan lilin dengan cepat. Lalu bergegas pergi. Daryono dan Dono menunggu sampai suasana tenang sebelum berbalik ke barak. Langkah mereka tergesa. Namun dalam hati Daryono mulai tersusun rencana. Ia harus menghentikan ini. Ritual ini bukan hanya soal tumbal, tapi persekutuan antara manusia dan jin untuk memuluskan ambisi duniawi. Dan ini adalah syirik besar. Sesampainya di barak, mereka tak langsung tidur. Dono masih ketakutan, tapi Daryono duduk diam, membuka kitab kecilnya yang berisi wirid-wirid dan hizib perlindungan. Aku nggak sanggup, Dar, ucap Dono gemetar. Kita lapor polisi aja ya. Daryono menggeleng pelan. Kita nggak punya bukti. Dan polisi mungkin malah diam karena takut. Tapi kita punya cara lain. Dono menatapnya bingung. Doa Don. Ilmu yang dulu aku pelajari. Aku nggak hafal semuanya. Tapi beberapa masih aku ingat. Kita bisa lawan mereka. Bukan pakai tangan, tapi dengan cahaya. Hari-hari berikutnya Daryono mulai melakukan ruqyah ringan sendiri. Ia membaca Al-Baqarah setiap malam, memutar ayat kursi keras-keras saat malam datang. Anehnya, tiap kali ia membaca, lampu barak berkedip. Beberapa pekerja mulai merasa gelisah, dan tak sedikit pula yang mulai bertanya dan mendekat padanya. Dar, tolongin aku. Aku sering mimpi dicekik.
ujar seorang pekerja. Aku sering lihat sosok tinggi hitam berdiri di atas kren, kata yang lain. Tanpa ia sadari, Daryono mulai jadi tempat pelarian para pekerja yang ketakutan. Ia tak menolak. Malam demi malam ia mendoakan mereka, membacakan ayat perlindungan, dan menyarankan untuk selalu dalam keadaan suci. Namun, keanehan justru makin menjadi. Tiang pancang ke-17 yang hendak dicor mendadak roboh, menghancurkan 2 kontainer alat. Tak ada korban, tapi malamnya, seekor burung hantu besar mati di depan pintu barak Daryono. Matanya terbuka dan paruhnya dipenuhi tanah. Ini peringatan, ucap Dono dengan suara nyaris tak terdengar. Daryono tahu itu, tapi ia tidak gentar. Malam itu ia bermimpi lagi, tapi kali ini berbeda. Ia berada di halaman pesantren lamanya, duduk bersama Kiai Mahfudz, gurunya yang sangat ia hormati. Dar, mereka menyesatkan manusia demi membangun dunia yang fana. Tapi kamu tahu cahaya tak bisa padam kalau kamu menjaga wudhu dan istiqomah. Lawan mereka. Daryono terbangun dengan semangat menyala. Ia wudhu, lalu sholat tahajud di pojok barak. Dono mengikutinya. Dalam sholatnya, ia menangis, menyebut nama-nama Allah yang dulu diajarkan padanya. Ia membaca doa perlindungan dari segala kezoliman, dari syirik yang tersembunyi, dari niat buruk manusia dan jin. Keesokan harinya, saat proyek berjalan seperti biasa, ia menyempatkan diri pergi ke lokasi hutan bekas ritual bersama Dono. Ia membawa garam, air ruqyah, dan ayat-ayat Al-Quran yang telah ia tulis tangan semalam. Setibanya di sana, ia membaca surat Al-Baqarah dengan lantang, menabur garam di sekeliling lingkaran batu, lalu menyiram seluruh tempat dengan air ruqyah. Angin tiba-tiba berhenti, udara menjadi sunyi. Tapi sesaat setelah itu, bayangan hitam muncul dari tanah, menggeliat seperti ular raksasa, melingkari tempat itu sambil meraung. Mata merah menyala menatap Daryono. Berhenti. Kau tak berhak menghancurkan perjanjian ini. Daryono tak gentar. Ia berdiri tegak, membaca ayat kursi, disusul surat Al-Falaq dan An-Nas. Makhluk itu meraung makin keras, sebelum akhirnya terbakar oleh cahaya putih yang muncul dari lingkaran zikir yang ia rapalkan. Dono terduduk menangis. Tempat itu ambruk, batu-batu retak, dan pohon besar roboh dengan suara menggelegar. Daryono sadar, ini belum selesai. Tapi ia sudah memukul balik ritual setan yang selama ini diam-diam memakan nyawa. Malam itu, Pak Darto datang ke barak. Wajahnya muram, matanya merah seperti kurang tidur. Kau, ngapain ke tempat itu? Katanya tajam pada Daryono. Daryono menatapnya tanpa gentar. Aku hanya berdoa di tempat yang kau kotori. Pak Darto tersenyum sinis. Kau pikir kau bisa menghentikannya begitu saja? Daryono tak menjawab. Tapi dalam hati, ia tahu, perang ini sudah dimulai. Dan dengan bekal ilmu dan keimanan, ia tak akan mundur. Sejak peristiwa di hutan tempat ritual, suasana proyek berubah drastis. Para pekerja mulai gelisah. Sebagian meminta pulang dan mengundurkan diri. Ada yang sakit mendadak. Ada yang mengaku tak sanggup tidur karena terus-terusan diganggu mimpi buruk. Bahkan suara lolongan malam yang dulu hanya samar, kini terdengar nyaring sampai ke dalam barak. Sementara itu, Pak Darto tampak semakin murung. Tatapan matanya kosong dan seringkali berbicara sendiri. Beberapa mandor mulai khawatir dengan kondisinya, tapi tak ada yang berani menegur. Hanya Daryono yang tahu, ritual pengikatnya dengan makhluk itu mulai runtuh,
akibat pembatalan tempat sesajen oleh doa-doa ruqyah yang ia lakukan. Namun dampaknya, kekuatan gelap itu mulai mengamuk mencari tumbal pengganti. Pada malam kelima setelah insiden hutan, Barak mendadak diguncang teriakan keras. "Tolong! Ada yang melayang! Tolong!" Semua pekerja berhamburan keluar dari barak masing-masing. Di tengah halaman barak, tampak tubuh Dono, melayang sekitar 1 meter di atas tanah. Matanya terbuka lebar, wajahnya pucat pasi. Tubuhnya gemetar seperti sedang ditarik ke arah tak terlihat. Beberapa pekerja mencoba menariknya turun, namun tubuh Dono tak bisa disentuh, seolah dilindungi dinding tak kasat mata. Daryono berlari, menerobos kerumunan. "Bacakan Yasin. Siapapun yang bisa baca, ikut aku," teriaknya. Beberapa pekerja yang dulunya santri ikut membantu. Mereka membentuk lingkaran dan mulai membaca surat Yasin dengan lantang. Sementara Daryono berdiri di hadapan Dono, membaca ayat kursi dan doa-doa ruqyah dengan penuh keyakinan. Dono menjerit, tubuhnya bergetar hebat, lalu tiba-tiba jatuh menghantam tanah. Ia pingsan. Keributan itu membuat proyek dihentikan selama 2 hari penuh. Mandor-mandor lain mulai menekan Pak Darto untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Pak Darto menghilang. Kamar kontainernya kosong. Hanya ada sebuah map hitam di atas meja. Daryono yang merasa curiga, diam-diam mengambil map tersebut. Isinya mengejutkan. Salinan perjanjian ritual bertanda tangan darah, daftar pekerja, dan denah lokasi tiang pancang yang diberi tanda merah. Di sebelah setiap tanda, ada tulisan kecil, tumbal 1, tumbal 2, dan seterusnya. Ada 40 tanda. Dan yang membuat darah Daryono berdesir dingin, nama Dono dan dirinya ada di tanda ke-19 dan 20. "Ya Allah," bisik Daryono, "kami benar-benar dijadikan korban." Malamnya, Dono sadar dan menangis sejadi-jadinya. "Aku mimpi Dar. Tubuhku ditarik masuk ke dalam tanah. Ada banyak tangan yang mencengkeramku. Tapi dari atas, ada cahaya putih menyorot. Kau berdiri di sana, dan mereka terbakar." Daryono memeluknya. "Itu bukan mimpimu, Don. Kau hampir ditumbalkan. Tapi Allah masih kasih kita waktu. Kita harus lawan ini sampai habis." 2 malam berikutnya, Daryono menyiapkan sebuah rencana. Ia mengumpulkan beberapa pekerja yang memiliki latar belakang agama, meski dulu mereka hanya santri kecil atau pernah ngaji di kampung. Mereka membentuk kelompok kecil. Tiap malam, mereka melakukan sholat hajat dan pembacaan Al-Baqarah berjamaah di barak. Ayat-ayat suci mulai memenuhi lokasi proyek yang sebelumnya hanya dihuni oleh makian, peluh, dan aura gelap. Namun, kekuatan yang mereka lawan bukan makhluk biasa. Malam ke-7, angin mendadak berhembus sangat kencang. Barak berguncang seperti dilanda gempa. Pekerja berlarian, benda-benda beterbangan. Di tengah pusaran angin itu, muncul sosok tinggi hitam dengan mata merah dan mulut menganga hingga perut. Dari mulutnya, keluar suara ribuan ratapan. "Kalian melanggar janji. Aku akan menelan kalian semua." Daryono berdiri paling depan. Ia pun membaca ayat kursi. Seketika, angin berhenti. Cahaya terang turun dari langit, membakar ujung jubah makhluk itu. Ia menjerit, lalu menghilang ke dalam tanah, meninggalkan aroma busuk dan bekas tanah gosong. Namun tak berselang lama, seseorang berteriak dari belakang barak, "Pak Darto! Dia gantung diri." Mereka berlari. Di pohon dekat batas proyek,
Tergantung tubuh Pak Darto. Lehernya dijerat tali. Pagi harinya, proyek dihentikan sementara. Pihak perusahaan menyebut alasan, kerusuhan spiritual dan gangguan gaib. Semua tampak ingin segera melupakan kejadian itu. Daryono, yang hampir kehilangan nyawa dan sahabat, duduk lama di pinggir barak. Ia memandangi langit, lalu mengucap lirih, "Terima kasih, ya Rob. Engkau selamatkan kami bukan karena ilmu kami, tapi karena kasih sayang MU." Tapi dalam hatinya, ia tahu, masih ada satu hal terakhir yang harus dilakukan. Sebelum semua ini benar-benar selesai. Langit pagi di area proyek tol itu tampak labu, seolah menyimpan amarah yang belum reda. Setelah kematian Pak Darto dan penghentian proyek sementara, suasana di lokasi berubah drastis. Pekerja yang tersisa memilih diam, sibuk mengemasi barang, atau pura-pura tak tahu apa-apa. Sebagian besar memilih pulang, dan barak mulai kosong satu persatu. Tapi Daryono belum beranjak. Ia tahu semua ini belum selesai. Meski ritual utama sudah diganggu dan Pak Darto, si pelaksana utama, telah tiada, Daryono merasa ada ikatan yang belum terputus. Bayangan besar yang muncul malam terakhir belum hancur. Ia hanya mundur, menunggu kesempatan. Dalam bisikan malam, Daryono kerap mendengar suara gaib berkata, "Kau pikir ini bisa dihancurkan hanya dengan doa-doa kecil? Ini bangunan kami. Kami yang merajutnya. Dan kami akan kembali." Daryono tahu, satu-satunya cara menghentikan semuanya adalah dengan menghancurkan sumber kekuatan gaib yang mengikat proyek ini sejak awal. Berdasarkan catatan dalam map hitam yang ia temukan, titik pusat kekuatan berada di bawah tiang pancang utama, tempat yang sejak awal dijadikan fondasi tumbal. Dari 40 titik yang ditandai, satu tempat diberi lingkaran merah tebal, tiang induk tumbal utama. Bersama Dono dan dua pekerja lain yang masih bertahan, Daryono mendatangi lokasi itu malam hari, saat semua orang telah pergi. Mereka membawa peralatan gali ringan, air ruqyah, dan lembaran ayat Al-Quran yang telah ditulis tangan oleh Daryono. Tanah itu terasa berbeda. Meski malam sunyi, hawa panas membumbung dari dasar tanah seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Begitu skop menghantam permukaan tanah, terdengar suara gemuruh halus dari dalam bumi. "Cepat, gali terus," perintah Daryono. Tak butuh lama, mereka menemukan peti kayu tua yang dikubur tepat di tengah dasar tiang. Saat dibuka, mereka terkejut. Isi peti itu adalah tulang belulang manusia, lengkap dengan sisa kain kafan, rambut, dan jimat-jimat berbau mistik yang sudah rapuh. Di atas tulang itu, terletak sehelai kertas kuno dengan tulisan Arab gundul yang samar. Daryono langsung menyiram air ruqyah ke dalam peti, membaca ayat kursi dan Al-Baqarah ayat 102. Tapi belum selesai ia membaca, angin berputar kencang dari segala arah, dan tanah di sekitar mereka mulai bergetar. Dari balik semak, makhluk tinggi besar itu muncul kembali. Kali ini wujudnya lebih jelas. Tubuh hitam besar berkulit kasar seperti arang, dengan wajah manusia yang menjerit di seluruh tubuhnya. "Kau mengusik perjanjian darah. Wahai anak tanah, kembalikan tulang itu, atau kau akan hancur bersamanya." Daryono berdiri. Tubuhnya gemetar namun tak gentar. Ia mengambil mushaf kecil dari saku, lalu membacakan surat Al-Ikhlas. Suaranya lantang, disusul dengan bacaan ruqyah dan hizib-hizib yang dulu ia pelajari saat mondok. Dono dan dua kawannya membentuk lingkaran dan ikut membacakan ayat-ayat perlindungan. Makhluk itu meraung keras, tanah berguncang,
dan api kecil mulai muncul dari retakan tanah di sekitar mereka. Suasana seperti kiamat kecil. Namun di tengah kekacauan itu, peti di dalam tanah tiba-tiba terbakar sendiri. Api putih membungkusnya perlahan, lalu membesar. Tulang belulang itu berubah jadi abu dan beterbangan ke udara, menyebar seperti cahaya bintang yang pecah. Makhluk besar itu menjerit, matanya terbakar, tubuhnya meronta, dan perlahan-lahan terpecah menjadi debu hitam. Keheningan tiba-tiba menyelimuti lokasi. Tidak ada lagi suara angin. Tidak ada getaran. Tidak ada aura gelap. Daryono terduduk. Nafasnya berat. Ia menatap tanah yang kini berlubang namun bersih. Sumber kekuatan proyek sesat itu telah dimusnahkan. Ia tahu, tak ada lagi tumbal. Tak ada lagi perjanjian kotor. Beberapa hari setelahnya, kabar kematian Pak Darto tersebar luas. Proyek resmi dihentikan dan lahan proyek dijual kembali ke pemerintah daerah. Tak ada perusahaan lain yang berani melanjutkannya. Bahkan jalan tol itu akhirnya dialihkan ke jalur baru yang lebih jauh dari lokasi lama. Daryono dan Dono pulang ke kampung. Para pekerja yang selamat pun kembali ke keluarga masing-masing. Sebagian dari mereka menjadi lebih taat ibadahnya sejak kejadian itu. Daryono kembali ke pesantren lamanya, menemui Kiai Mahfudz. "Jadi, kau akhirnya kembali?" tanya sang Kiai dengan senyum damai. Daryono menunduk. "Saya hanya ingin menyambung kembali cahaya ilmu yang dulu hampir padam, Kiai. Dunia di luar sana gelap sekali." Kiai Mahfudz menepuk bahunya. "Beruntung kau pernah belajar, Dar. Ilmu itu yang menyelamatkanmu. Tapi ingat, tugasmu belum selesai. Dunia ini butuh lebih banyak cahaya." Dan Daryono pun memutuskan tinggal kembali di pesantren. Tapi kali ini bukan sebagai santri biasa. Ia mengabdikan diri sebagai guru bagi para santri baru, mengajarkan doa-doa perlindungan, mengenalkan mereka pada pentingnya zikir, dan menyampaikan bahwa keimanan bukan hanya soal surga, tapi juga tentang perlawanan terhadap kegelapan yang nyata. Beberapa bulan telah berlalu sejak peristiwa mencekam di proyek tol itu. Kehidupan perlahan kembali tenang, tapi bagi Daryono, semuanya telah berubah selamanya. Ia bukan lagi kuli bangunan yang datang karena kebutuhan, bukan pula santri yang dulu menyerah karena tekanan ekonomi. Kini ia adalah penjaga ilmu, pelindung cahaya di tengah dunia yang penuh lorong gelap. Kabar tentang proyek tol yang gagal karena gangguan gaib menyebar ke berbagai daerah, tentu dengan versi-versi yang berbeda. Ada yang menyebutkan proyek itu dikutuk, ada pula yang menyangka pekerjanya melakukan pelanggaran adat. Namun kebenaran sejati hanya diketahui segelintir orang, termasuk Daryono dan Dono. Dono kini bekerja sebagai sopir angkot di kampungnya. Sesekali ia masih menghubungi Daryono lewat ponsel jadulnya. "Dar, kau yakin gak mau balik kerja? Aku dapat info ada proyek baru. Aman katanya." Daryono hanya tertawa. "Biar kali ini aku kerja untuk akhirat dulu, Gon." Sejak kembali ke pesantren, Daryono menjadi pengajar malam, membimbing para santri dalam kajian ruqyah syariah, hizib pelindung, dan kisah-kisah nyata tentang kekuatan doa. Setiap malam Jumat, ia mengisi pengajian umum bertema, bahaya perjanjian gaib dalam dunia modern, yang selalu dipenuhi warga sekitar. Mereka mendengar dengan saksama kisah-kisah nyata yang tak pernah dikisahkan di layar kaca, tentang orang-orang rakus, tentang perjanjian hitam, tentang tumbal yang masih dilakukan diam-diam di balik proyek megah. Pada suatu malam, setelah selesai memberi ceramah, seorang pemuda berpakaian proyek datang menghampirinya. Di topinya ada logo perusahaan infrastruktur besar.
Assalamualaikum Kang Daryono. Waalaikumsalam. Ada apa nak? Saya dengar dari teman-teman proyek, dulu Kang pernah menyelamatkan banyak orang di lokasi pembangunan tol yang gagal itu. Daryono tersenyum tipis. Saya hanya kebetulan berada di tempat yang tepat dan bawa ilmu dari pesantren. Pemuda itu menghela napas. Saya juga kerja proyek Kang. Kami mau bangun jembatan di wilayah pinggir hutan. Tapi belakangan ini, banyak kejadian aneh. Mimpi buruk, pekerja hilang akal, suara tangisan dari bawah tiang pancang. Daryono menatap mata pemuda itu. Sorotnya tajam, tapi penuh iba. Jangan teruskan proyek itu kalau ada yang tidak beres. Dan jangan tunggu ada korban dulu. Kamu tahu kemana harus pulang? Ke masjid, ke ilmu, ke Allah. Pemuda itu mengangguk, lalu menyerahkan secari kertas kecil, berisi undangan dari kantor proyek, meminta Daryono datang untuk konsultasi spiritual lapangan. Daryono berdiri. Ia tidak menjawab, hanya menatap langit malam yang cerah, di mana bulan menggantung indah tanpa tertutup awan. Di benaknya, hanya satu hal terngiang. Selama dunia ini masih dipenuhi manusia-manusia serakah, akan selalu ada perjanjian hitam. Tapi selama masih ada yang menjaga ilmu dan cahaya, kegelapan tak akan pernah menang sepenuhnya. Keesokan harinya, dengan tas kecil berisi mushaf, air ruqyah, dan buku catatan tua dari masa nyantrinya dulu, Daryono kembali berjalan. Bukan lagi untuk menyambung hidup, melainkan untuk menjaga kehidupan orang lain. Dan di setiap jejak kakinya, terlantun ayat demi ayat, mengiringi perjalanan seorang mantan kuli yang kini jadi pejuang cahaya. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen channel ini. Semoga kalian menyukai cerita ini dan dapat mengambil hikmahnya. Wallahu alam bishawab. Sampai jumpa di episode berikutnya.